Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyam saskum qarhum faqad massal qaum qarhum misluh wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul dhalimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat masjid, jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada kita iman dan Islam. Lebih dari itu, Allah juga memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan hingga kita bisa bersama-sama hadir menyambut panggilan Allah. Selepas itu kita bersama-sama belajar untuk mengkaji pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih kita lanjutkan strategi penyerangan terhadap musuh, terhadap lawan. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa untuk menyerang musuh, ya, menyerang lawan-lawan kita, itu Allah menyukai. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya, berjihad di jalannya. Dengan cara apa? Dengan cara berjamaah, ya, dengan cara berjamaah shaffan ka'annahum bunyanun marsus, yang membangun terbentuknya shaf, ya, barisan, ya, yang kokoh dan kuat. Demikian juga ketika kita mengajak kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah kepada yang munkar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan juga untuk berjamaah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
ada di antara kalian satu golongan, ya. Satu golongan itu berarti berjamaah. Orang-orang yang mengajak kepada yang bajik dan mencegah kepada yang mungkar, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan Allah kejayaan, kemenangan, keberuntungan. Jadi kita itu selalu diintai oleh musuh, ya, baik berupa syaitan dari jin dan syaitan dari manusia, agar kita tergelincir, ya. Khusus kalau kita berada di Darul Harbi. Darul Harbi itu medan perang, ya. Kita berhadapan dengan setan yang berupa orang, ya. Jadi kita sebenarnya dimanapun berada, kita berhadapan dengan musuh yang akan menggelincirkan kita. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah, maka cara terbaik untuk menghadapi mereka itu adalah berjamaah, ya. Jadi kalau kita berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita. Sulit untuk dipatahkan oleh musuh. Sehingga Nabi pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya dengan memberikan imtithal, analogi, ya, terhadap sekelompok kawanan, ya, kambing. Apabila kambing itu terpisah dari rombongannya, maka dia akan mudah diterka oleh serigala, ya. Tapi apabila kambing dia berada dalam satu kawanan, ya, maka dia tidak akan mudah untuk dipatahkan oleh serigala. Nah, itu yang digambarkan oleh Nabi, menunjukkan bahwa strategi untuk mempertahankan dan menyerang lawan itu adalah dengan berjamaah. Oleh karena itu, Risalatul Islam itu mengajarkan kepada kita mengamalkan perintah-perintah Allah itu dengan berjamaah. Hampir semuanya, ya, hampir seluruhnya itu risalah yang Allah berikan kepada kita itu diatur sedemikian rupa kita berjamaah. Sholat itu juga berjamaah, ya kan? Mulai dari sholat, ya, itu berjamaah. Puasa, ya, berjamaah, ya. Kalau nggak berjamaah nggak ditentukan waktu-waktunya, ya kan? Ada puasa Ramadan, ya, di bulan yang sama, berarti kan berjamaah. Puasa Senin Kemis ditentukan waktunya Senin Kemis, berarti kan berjamaah. Kemudian zakat, ya, juga dikoordinir berjamaah. Zakat fitrah kenapa ditentukan waktunya di bulan Ramadan, ya, supaya berjamaah. Sampai haji itu juga berjamaah, tidak ada haji sendirian, ya. Ditentukan waktunya bulan Zulhijjah. Begitu seterusnya. Karena apabila kita mengamalkan dengan berjamaah, ya, keuntungannya sangat besar. Pertama, kita akan mendapatkan momen energisitas yang luar biasa, ya, semangat. Coba kalau para santri ini, ya, sekolah muridnya sendirian, gitu, ya, itu beda dengan sekolah banyak temannya, ya, berjamaah. Begitu juga kalau kita akan mengaji, kan gitu, sendirian gak ada temannya, mungkin energisitasnya rendah. Tapi karena banyak temannya, maka akan
memiliki semangat. Jadi menimbulkan energisitas. Yang kedua, dengan berjamaah itu akan saling melengkapi dan mengokohkan. Ya. Coba saja kalau kita lihat bangunan rumah kita, ya kan, itu satu sama lain saling kait mengait. Ada gendeng, ada kayu, ada kaca, macam-macam, ya, berbeda-beda, tapi berjamaah membentuk namanya rumah. Begitu juga di antara kita itu punya kemampuan, punya skill yang berbeda-beda. Ya. Nah, tetapi perbedaan itulah kemudian bersama-sama membentuk sistem, ya, dibangun. Itulah yang namanya satu golongan di antara kita, ya. Nah, supaya membentuk sistem. Nah, ini serangan terhadap setan, terhadap hawa nafsu, terhadap musuh itu adalah dihadapi dengan berjamaah. Ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian yang kedua, bahwa tentang kemenangan, ya, itu pasti Allah akan pergilirkan. Jadi tidak setiap saat kita berada di atas angin. Orang Islam itu yang penting adalah tunduk patuh kepada Allah. Tentang kemenangan itu kadang dipergilirkan. Iyam saskum korhum faqad masal kaumu korhum mitri. Apabila di suatu hari Anda diberikan kemenangan, di hari yang lain Anda juga dikalahkan, gitu ya. Sebenarnya ayat ini turun terkait dengan Allah mengingatkan adanya perang Uhud dan perang Badar, ya. Apabila di perang Badar orang-orang Islam itu di atas angin menang, gitu ya. Ya, maka di saat perang Uhud, ya, orang-orang Islam pada saat itu sempat mengalami kekalahan, gitu ya, di awal-awal daripada peperangan itu, ya. Walaupun sebenarnya kekalahan ini dipicu oleh seorang ketua pimpinan rombongan yang tidak tegas untuk menunaikan amanah dari Rasul. Kata Rasul, ini pasukan pemanah yang jumlahnya 50 nanti berada di puncak Gunung Uhud, ya, dan jangan sekali-kali meninggalkan tempat itu sebelum menang. Itu ya, apa yang menjadi nasihat Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi ketika mereka melihat bahwa orang kafir itu lari tunggang langgang dari atas Gunung Uhud, itu kelihatan bahwa serangan-serangan kaum muslimin begitu gencar terhadap orang-orang kafir sehingga tampak orang kafir itu lari tunggang langgang. Padahal orang-orang kafir sedang melakukan tipu daya. Dia pura-pura lari meninggalkan harta, sedangkan mereka mencari celah kelemahan orang muslim pada saat itu. Lalu orang muslim pada saat itu yang berada di puncak Gunung Uhud itu terjadi beda pendapat. Pendapat yang pertama, jangan meninggalkan tempat ini dulu sebelum pasti kemenangan, gitu ya. Golongan kedua mengatakan, loh ini kan sudah menang, orang kafir sudah lari, itu hartanya ditinggalkan, kita segera rampas hartanya, kan gitu ya. Terjadi beda pendapat menyikapi nasihat Nabi tadi, ya. Karena mereka meninggalkan puncak Uhud dan kelihatan oleh orang-orang kafir
maka mereka segera lari untuk menempati bukit Uhud. Ya, sementara kita orang-orang Muslim itu lari berebut harta rampasan. Ya, hadirin rahimani wa rahmatullah. Makanya dijelaskan minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Ya. Jadi dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sebagian mereka menyukai dunia, sebagian mereka menyukai akhirat. Ya, jadi kita selalu digoda juga oleh setan itu, karena dunia menjadi perangkat ya untuk menggoda. Walaupun dalam peperangan ya, tapi pada saat itu sebagian orang tergoda oleh harta rampasan ya, sehingga dia meninggalkan tempat, tidak semata-mata karena melihat tunggang langgang sebagai bentuk kekalahan, tapi hatinya dibongkar oleh Allah bahwa sebagian mereka sebenarnya cinta pada harta, sehingga mengejar daripada rampasan tadi. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka, sehingga ya wajar pada saat itu orang-orang Islam kocar kacir ya, karena tempat yang strategis itu telah dikuasai oleh lawan. Inilah maka Allah memberikan penekanan, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu kami pergilirkan kemenangan itu ya. Jadi kemenangan kadang-kadang dipergilirkan ya oleh Allah kepada orang mukmin ya, dan kadang-kadang diberikan kesempatan juga kepada orang kafir. Oleh karena itu Allah menegaskan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Gitu. Jadi hak Allah ya untuk mengatur, mengangkat dan memperhatikan ya seorang penguasa ya, dari tidak berkuasa menjadi berkuasa, dari berkuasa menjadi tidak berkuasa ya. Maka kita lihat bagaimana Allah mempergilirkan kekuasaan itu ya. Kadang-kadang seorang presiden alim kadang-kadang dolim gitu ya, begitu seterusnya ya. Hal ini terjadi untuk apa? Liya'lamallahu mayyabtahida minkum syuhada. Allah menguji kepada manusia ya. Menguji kepada orang-orang mukmin ya, selalu diuji bagaimana tingkat keimanan mereka, akan istiqomah atau tidak. Kan gitu. Sehat sakit juga dipergilirkan. Kadang-kadang kita diberi sehat, kadang-kadang diberi sakit, supaya kita bisa mendapatkan pelajaran. Kalau sehat ternyata enak ya, seperti ini, maka saya ingin sehat terus dan tidak pernah sakit. Bisa terjadi? Bisa, tapi nanti tunggu di akhirat, yaitu di surga. Sehat terus tak pernah sakit, enak terus tak pernah menderita, kan gitu ya. Sepanjang kita di dunia, maka tilkal ayyamu nudawiluha. Kadang-kadang merasakan enak, merasakan tidak enak ya. Dagang kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, biasa. Memang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup ya, sengaja supaya jelas di hadapan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur, orang yang tetap istiqomah ya, dan orang-orang yang mudah tergoda oleh suasana dan keadaan, kan gitu. Dan kita sama-sama diberi
kesempatan yang enak, kesempatan yang tidak enak. Bahkan Allah itu tegaskan, ya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Ya, janganlah kalian merasa terhinakan, ya, untuk mencari suatu kaum, ya. Dalam darul harbi biasanya orang di saat memang perang, gitu ya, kondisi tak terkendalikan, ya, kita jangan merasa terhina, ya, untuk mendapatkan musuh, kesempatan kita membunuh dan terbunuh, ya, karena kalau kita bisa membunuh ya dapat pahala, kita terbunuh ya syahid. Ini khusus di darul harbi, bukan di zaman ya damai gitu ya, di saat berkecamuk. Itu pun ada adabnya. Orang perang itu ada adabnya. Kita tuh membunuh orang kafir itu bila orang kafir mau mencoba membunuh kita. Jadi sebelum terjadi perang, maka orang Islam itu tidak boleh menyerang pada mereka. Yang dianjurkan, yang dibolehkan, yang diperintahkan itu justru menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Nah, apabila mereka kemudian melawan, membunuh kita, nah baru faqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Nah, itu jadi perlawanan, ya, dalam medan laga, dalam medan perang itu dipicu ketika mereka akan membunuh kita, ya, dalam keadaan bahaya, ya, maka kita membunuh mereka. Jadi tidak seenak itu kita saling membunuh, ya, tapi ada satu penyebab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka keuntungan orang mukmin itu adalah in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Ya. Apabila kalian merasa lelah, merasa capek, merasa menderita, maka sesungguhnya mereka juga menderita. Ini sama. Ketika orang-orang Muslim berada di perang Uhud, banyak yang mati syahid. Rasulullah sendiri, ya, pada saat itu sempat hilang, dicari nggak ketemu, karena salah satu serangan musuh menyebabkan salah satu gigi Rasulullah patah, gitu kan. Nah, sempat menghilang, ya, begitu banyak penderitaan pada saat itu, ya. Tetapi juga begitu di pihak musuh, ya. Tetapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian masih bisa berharap apa yang tidak bisa diharapkan oleh orang kafir. Apa harapannya? Orang mukmin itu harapannya surga, kan gitu ya. Harapannya surga. Jadi ketika orang itu mengharapkan surga, itu kalau para sahabat nggak tahan lagi. Ada seorang sahabat yang sedang makan buah kurma, ya. Dia mendengar Nabi, bila kau berjuang di jalan Allah mati maka surga, gitu ya. Mendengar surga ini, para sahabat nggak tahan lagi untuk menunggu 3 butir kurma itu dikunyah, ya. Bahkan dilepeh, dia nggak sabar lagi. Maka dia menyeruduk ke kubu lawan. Akhirnya dia mati syahid, ya. Jadi orang-orang Muslim itu serba untung, ya, dalam medan laga itu. Membunuh surga, dibunuh juga surga. Al-qatil wa maqtul fil jannah. Karena ada hadis al-qatil wa
maktul finnar. Jadi itu dengan kondisi yang berbeda, ya kan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka penting sekali kita untuk membangun suasana supaya diri kita dapat selamat dari serangan musuh, baik berupa syaitan maupun hawa nafsu kita, supaya kita tidak tergelincir. Caranya, mari kita menjaga amal berjamaah. Kita suka bergaul sesama muslim, jangan suka menyendiri, ngalamun, tidak bisa gaul, ya nanti akan diserang oleh musuh. Tiba-tiba terdengar bunuh diri. Biasanya orang yang kuper, ya, yang tidak suka gaul. Maka jadi santri jangan kuper, ya silakan kita mudah bergaul berjamaah, tapi bawalah kebaikan. Ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.